Videonya, tapi dua kolam di sana, dan kebetulan sekarang kolamnya tidak ada. Kami sekarang sediakan air 7 tempayan yang diambil dari rumah-rumah adat di Kampung Pulau yang berjumlah 7 sumur. 7 sumur ini diambil dari 7 rumah yang mana mensimboliskan dari anak-anak Mbah dan Arif Muhammad. Kebetulan beliau mempunyai 7 anak, 1 anak laki-laki dalam masjid dan 6 anak perempuan dilambangkan dengan 6. Makanya nanti ibu akan kami kasih air kehormatan dan selamat datang di sini dari masyarakat adat Kampung Pulau, yaitu diambil dari 6 sumur yang ada di sini dari rumah adat dan 1 penyempurnanya dari Masjid Adat Kampung Pulau. Mudah-mudahan ibu dengan siram di Kampung Pulau ini meningkatkan ikatan batin antara PDI Perjuangan dengan masyarakat Kampung Pulau. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya PDI Perjuangan lebih berkembang dan bisa melengkapi hati masyarakat Indonesia. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat untuk ya dulu satu-satu langsung masuk ke keduanya Bu, yang langsung masuk ke yang ketiga. Mudah-mudahan memberikan keberkahan dan keselamatan untuk kita semua, menambah silaturahmi antara pucuk-pucuk pimpinan yang ada di PDI Perjuangan dengan masyarakat adat Kampung Pulau. Mudah-mudahan membuka cinta dan kasih antar sesama. Mudah-mudahan kita menemukan rasa toleransi yang tinggi antara umat beragama. Kita tetap satu. Mudah-mudahan Bineka Tunggal Ika kita tetap terjaga di Nusantara ini. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada ibu dan rombongan telah berkunjung ke kawasan cagar budaya Candi Cangkuang. Dibersihkan dulu, keringkan dulu, dikeringkan itu. Dan nanti kita sesedangkan untuk ibu menemukan ikatan batin antara ibu dengan masyarakat adat Kampung Pulau, dan mudah-mudahan menjadi kenangan manis berada di kawasan Kampung Pulau. Kami persilahkan ibu. Kebetulan nanti ikat satu lagi hadirnya. Ikat kepala untuk ketua DPC. Ya, ikat kepala melambangkan mengikat kepala, ikat silaturahmi. Nah, ini ibu kita berada di Kampung Pulau. Ya, saya jelaskan sambil berjalan di sini. Kebetulan yang tadi ini melambangkan anak-anak perempuan bentuk 1, 2, 3, 1. Jadi di sini itu tidak ada boleh yang tinggal tetap di sini. Jadi ini menunjukkan kita harus mandi. Nah ini jadi konsep awalnya, jadi kita itu tunggu sebentar Pak. Ini rumah untuk perempuan. Tandanya apa tadi? Nah kebetulan anak Arif Muhammad yang laki-laki tidak sempat hidup karena waktu Sultan meninggal, sehingga anak Arif Muhammad yang perempuan saja yang hidup. Sehingga simbolisasi ke rumah-rumah ini. Ya, dan tiap rumah ini dihuni oleh satu kepala keluarga dari abad 17 sampai saat ini. Rumah waris itu. Jadi kalau untuk perkawinannya mereka bisa endogami maupun eksogami. Nah, jadi bisa menikah dengan orang luar. Tapi tetap mewaris ke perempuan. Kalau di keluarga ini tidak punya anak perempuan, laki-laki semuanya keluar. Siapa yang menggantikannya? Yang menggantikannya ada kerabat yang lain yang punya anak perempuan yang sudah menikah masuk ke sini. Jadi mengadopsi anak saudara. Nah di sini yang menjadi daya tariknya adalah masyarakat Kampung Pulau itu beragama Islam. Di sini kan tadi bukti penyebaran Islam di sini itu dengan pendekatan akulturasi budaya. Jadi tidak terkikis kegiatan-kegiatan ritual seperti malam Jumat, malam Selasa Kliwon, ada nipus. Nah di Bali kan ada segera. Terus ada ruatan, ada memandikan benda pusaka. Nama-nama sekali. Tinggal
tanggal 14 Muli. 14 Muli. Nah, kebetulan alhamdulillah itu Kampung Pulau ini masuknya kampung moderasi. Jadi masa kampung Pulau ini alhamdulillah. Dan dengan ditujukannya tradisi lingkungan dengan makam Arif Muhammad di sebelahan, ini menunjukkan harmoni antara budaya ini dan Islam. Jadi tidak heran kalau misalnya kunjung yang Islam ke makam Arif Muhammad, yang Hindu ke Candi Cangkuang, ini bisa bersama-sama kan bertujuan. Ini udah dilakukan di sini, makanya ini udah kampung moderasi. Itu barangkali ini cikal bakal dari Mbah Dalem Arif. Itu sebenarnya satu kampung ini dikatakan kampung pulau karena letak teritorialnya ada di tengah-tengah pulau. Nah kebetulan, tapi kalau sekarang sudah tidak jadi pulau lagi karena akibat sedimentasi sebelah barat jadi sawah. Nah, karena ada sawah rawa terus dibikin rawa terus dibikin sawah oleh masyarakat. Yang original ini. Yang bangun siapa? Ini yang kalau yang bangunnya yang lainnya oleh masyarakat pulau, tapi yang mendapat bantuan dari pemerintah dua, yang original dengan masjid. Dan ada yang pemelihara situ. Ya, ini harus direnovasi. Rencana jangan tahun depannya yang lainnya balik lagi gini. udah rencananya Pemda mau mengembalikan. Contohnya beliau Dibawa aja tetap ya. beliau kan nikahnya rumah ini dengan rumah itu berhadapan-hadapan. Oh biasa. Jadi endogami bu, pernikahannya endogami. Kayaknya pacarnya dari jendela sih dari jendela. Memfasilitasi kita semua hadir di Pulau Kenangan tersebut. Apa yang terkenang adalah komunitas. Itu bahasa kitanya lingkungan. Tadi seperti banyak diskusikan bahwa di sini ada tradisi material linier ya, bahwa garis nah ini juga yang memang perlu diingat kembali setelah kita melupakannya lama ya, datang ke sini itu di sini tersimpan dengan rapi dan indah kenangan masa lalu kita tentang keindungan atau ibu pertiwi atau feminitas yang itu bisa dirumuskan dalam istilah kasur dapur sumur. Itu adalah pembendaharaan indung, pembendaharaan ibu. Ya apa teknisa sering ini dapur itu sumur itu seperti tadi kita sudah ada 7 mata air, berarti berkaitan dengan ekologi air harus terus mengalir dan harus terus jernih, berarti terjaga pohonnya. Kemudian dapur berkaitan dengan pangan, bahwa kita harus pangan bergizi, itu halalan toiban, dan itu pangan yang asli di sini karena Ibu Pertiwi menyediakan bahan pangan baik primer, sekunder ataupun tersier. Nah setelah ekologinya terjaga, pangannya yang baik, yang halal dan baik itu juga tersedia, bahkan sangat cukup bahkan lebih, maka akan lahirlah generasi kasur apa tempat reproduksi generasi yang unggul gitu, yang berjuang terus gitu. Terima kasih. Saya Gerampes. Siap. Terima kasih Pak. Kami terima kasih biasa. Ya. Dan matur nuwun ya. Atur nuhun. Matur nuwun bapak-bapak semuanya yang sudah mau melestarikan budaya warisan budaya yang ada di Luhur ini. Matur. Ini semua gara-gara Bung Ilham. Itu provokatornya ini. Bung Ilham sebagai ketua DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Jatu, juga selaku Cuputu Pangoban Cipancar ya, Mandalawangi. Ya, Mandalawangi. Ini saya serahkan sebagai simbol bahwa Ketua Pak Ilham menjadi bagian keluarga dari Cuputu Pangoban Cimanuk. Ya, arinding ini biasanya ini dipakai ke waktu penanaman. Ini kalau di teknologi modern ini setingkat dengan sonic bloom, teknologi sonic bloom itu. Jadi orang tua dahulu kalau dia mau panen atau dia mau nanam pohon, pasti menggunakan arinding. Karena ini ternyata setelah diteliti berpengaruh gitu. Arinding. Jadi bukan hanya sekedar bambu yang tidak ada artinya, tapi ternyata ini
banyak memiliki filosofi. Sekarang hari ini saya sebagai ketua BIPP Barisan Rumput Pangabuan menyerahkan ini kepada Siap, Pak Tampi. Satu. Foto dulu. Foto dulu gini, foto dulu. Nah, bagus bawa pacu.